Hari ini Ananda? Ibu harap masih semangat untuk belajar dan tetap selalu sehat. Nah, sama seperti sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran baru, Ananda diharapkan untuk menuliskan namanya di kolom komentar agar Ibu tahu siapa saja yang mengikuti pembelajaran asinkronus kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teori tumbukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini, yaitu 3.6, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, 3.6.3, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, tujuan pembelajarannya, dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing menggunakan sistem pembelajaran Vivid Classroom, Ananda diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, materi yang harus Ananda pahami sebelum mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ialah yang pertama konsep laju reaksi, yang kedua adalah teori tumbukan yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, reaksi kimia ada yang berlangsung dengan cepat dan ada yang berlangsung dengan lambat. Contoh reaksi kimia yang mempunyai laju reaksi yang cepat ialah kembang api. Sedangkan untuk reaksi kimia yang berlangsung cenderung lebih lambat ialah perkaratan logam. Dan kita definisikan pada kesempatan sebelumnya, laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat atau lambatnya produk reaksi terbentuk. Nah, yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ialah konsentrasi. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan pada kesempatan sebelumnya, konsentrasi itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan atau jumlah mol zat terlarut dalam 1000 ml larutan. Nah, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana sih hubungan jumlah partikel dengan konsentrasi? Mungkin Ananda juga telah mempelajarinya pada bab stoikiometri, di mana mol sama dengan jumlah partikel zat dibagi dengan bilangan Avogadro. Sampai di sini, Ibu harap Ananda paham dan mengerti tentang hubungan jumlah partikel dengan konsentrasi. Nah, selanjutnya luas permukaan bidang sentuh. Nah, misalkan sebuah benda berbentuk kubus seperti gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ada nih panjang sisi kubusnya 1 cm. Nah, dilihat secara matematika, luas permukaan kubus itu sama dengan 6S kuadrat dengan volume kubus S pangkat 3. Kemudian kita buat perbedaan lain di mana kubus yang semulanya 1 kita potong-potong menjadi banyak-banyak bagian dengan panjang sisi kubus tetap 1 cm atau 0,01 cm. Nah, coba Anda pikirkan luas kubus pada gambar A. Dan coba juga Anda pikirkan berapa jumlah luas kubus pada gambar B. Menurut Ananda, gambar kubus manakah yang memiliki luas kubus yang lebih besar dan gambar manakah yang mempunyai luas kubus yang lebih kecil? Silakan jawab di kolom komentar ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga yaitu suhu. Seperti gambar yang Ibu tampilkan, nah ada jumlah partikel atau partikel-partikel yang bergerak pada suhu tinggi dan juga partikel-partikel yang bergerak pada suhu rendah. Nah, coba Ananda pikirkan, manakah di antara kedua gambar ini atau manakah di antara kedua perlakuan ini yang memiliki jumlah partikel yang bergerak lebih banyak? Nah, silakan dijawab di kolom komentar Ananda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir, yaitu katalis. Nah, katalis sendiri adalah suatu zat yang mempercepat terjadinya reaksi.
Nah, ketika katalis kita tambahkan ke dalam sebuah reaksi kimia, maka energi aktivasinya cenderung menjadi lebih kecil. Nah, sedangkan kalau kita tidak memberikan katalis pada reaksi kimia, energi aktivasinya cenderung lebih besar. Nah, energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, katalis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Nah, ternyata katalis ini banyak digunakan dalam industri atau bahan-bahan kimia seperti amonia. Nah, polipropilena dibuat menggunakan katalis Ziegler-Natta, sedangkan amonia dibuat menggunakan katalis oksida besi. Nah, dalam sintesis amonia juga digunakan suatu proses sintesis yang disebut dengan proses Haber-Bosch. Nah, sampai di sini Ibu harap Ananda paham dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang telah Ibu berikan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.